Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, amma ba'da. Para bapak-bapak hadirin, para pemuda jamaah pengajian atau subuh berjamaah lingkungan RW 11 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang senantiasa kita ikuti ini menjadi satu kebaikan yang tidak semu, tetapi kebaikan yang menjadi ikhtiar kita untuk mengharapkan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu menentukan segalanya. Kalau kita dirahmati oleh Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi berlomba-lombalah dalam mendapatkan rahmatnya Allah. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasul kita, kedua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Rasul, termasuk orang yang mengimani Rasul, termasuk orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasul. Kata Allah di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kita ini cinta sama Allah, kalau kita ini beriman kepada Allah, kalau kita ini mencintai Allah, fattabi'uni, maka ukurannya adalah ikutilah Rasulullah. Jadi nggak ada orang yang cinta kepada Allah tanpa cinta pada Rasul. Nggak ada orang yang beriman kepada Allah tanpa mengimani Rasul. Nggak ada orang yang merasa dekat dengan Allah tetapi tidak merasa dekat dengan Rasul. Karena satu kesatuan, beriman kepada Allah maka beriman kepada Rasul. Oleh karena itu ibadah kita menyembah kepada Allah harus senantiasa diiringi amalan-amalan sunnah. Kenapa demikian? Karena memang salah satu contoh dalam sholat Rasulullah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu melihat aku sholat. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan kali ini hari keberapa dalam Ramadan? Hari ke-11 ya. Jadi kita sudah masuk pada fase 10 hari kedua. Kalau fase 10 hari kedua itu berarti babur rahmah. Beres yang pertama. Yang kedua babul maghfirah. Masuknya kita pada fase yang kedua ini, mudah-mudahan fase di mana kita akan mendapatkan ampunan. Kalau di awal ketika Ramadan datang,
Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, yubashiru ashabahu, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun. Kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena iftaradallahu alaikumus siyamah, Allah memfardukan untuk berpuasa bulan Ramadan. Baru kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi kalau ada orang hidup hadir di bulan Ramadan tapi tidak berpuasa, maka dia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan dengan amalan kita sendiri. Berpuasa, membaca Al-Quran. Insya Allah di hari ke-11 ini, walaupun godaannya sudah mulai tertantang ya, puasa sudah mulai lemes, taraweh sudah mulai capek-capek dilututin, sahur kadang udah males, begitu kan, udah mulai bosen, udah mulai terasa, tapi yakin terus. Insya Allah itu adalah bagian dari proses untuk menciptakan ketakwaan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari satu pertanyaan ataupun usulan terkait ada informasi yang masuk bagaimana kita mendapatkan satu keistiqomahan. Jadi dalam subuh kali ini kita akan bahas tentang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Karena memang kenapa kita harus berbicara istiqomah? Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama, kita sudah bersahadat kepada Allah. Ketika dalam kalimat syahadat itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika kita sudah bersyahadat kepada Allah dengan menggunakan kalimat dalam bahasa Arab asyhadu, fi'lun mudhari, syahadat, yusyahidu, yusyahidu, ini perubahan kalimat yang kedua. Kata asyhadu itu dalam kaidah nahwu sharafnya adalah kalimat fi'lun mudhari tasrifan ke-13, perubahan kalimat yang ke-13. Ini kalau dalam kajian bahasa Arab ketemu pasti di situ. Maka menggunakan kata asyhadu. Asyhadu ini artinya aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika kita sudah mengatakan demikian, fi'lun mudhari itu memiliki kaidah dua zaman, hal wal istiqbal, zaman sekarang dan juga di masa yang akan datang. Jadi kalau bapak-bapak sudah bersahadat, semenjak kita bersahadat sampai kita bertemu dengan ajal kita, sampai kita bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, itu semuanya dalam keadaan membawa kalimat syahadat. Ini penting. Oleh karena itu, untuk menjaga kesahadatan kita dari mulai kita bersyahadat sampai kita akhir hayat kita harus terjaga. Walaupun memang yang namanya keimanan itu pasang surut. Inilah yang kemudian kita meminta hidayah dan taufik. Jadi tidak selamanya orang soleh itu bisa mampu mempertahankan kesolehan. Kenapa? Karena setan menggoda kita. Betul? Kadang kita seolah-olah bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, tapi lamun lagi sumeh bahasa serangnya, lamun wis ora kesed, jangankan berangkat ke masjid, kadang sholat di rumah aja males. Ini merasakan demikian nggak? Ya, betul. Hah? Benar. Ya berarti betul, gitu kan?
Jadi ketika kita sudah bersahadat, tetapi untuk menjaga sahadat dalam diri kita itu terkadang berat. Kenapa? Karena godaan setan yang bertubi-tubi. Lihat di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Di sana disebutkan janjinya setan, bahwasanya setan selama manusia itu masih memiliki arwah itu masih berada pada jasad, maka setan tidak akan berhenti menggoda manusia. Kiai digoda, ustadz digoda, ya yang goda yang lebih tinggi lagi tentunya, jamaah digoda. Jadi semuanya ini dalam godaan setan. Makanya kita nggak boleh putus baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi menjaga sahadat inilah yang kemudian melatar belakangi bagaimana kita harus menjaga keistiqomahan dalam diri kita. Yang kedua yang melatar belakangi kenapa materi keistiqomahan ini banyak diharapkan oleh para jamaah. Karena setan tidak henti-hentinya menggoda kita. Jangan dikira bapak-bapak sudah berangkat ke masjid tidak ada godaan setan. Jangan dikira bapak-bapak udah ikut pengajian lepas dari godaan setan. Woi, setan pada takut sama saya, mau. Jangan dikira kita sudah pakai sarung, sudah pakai peci, sudah pakai sorban 5, contohnya begitu ya. Sini pakai, semuanya pakai begitu tuh. Terhindar dari godaan setan. Karena setan ini selalu membisikkan di hati manusia. Dua hal inilah yang kemudian melatar belakangi kita ini harus senantiasa menjaga keistiqomahan kita. Dan ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau kita berusaha, orientasinya adalah keberkahan. Jadi bapak-bapak kalau mau usaha, kerja apa aja, yang dicari adalah keberkahan. Bukan orientasinya profit oriented, keuntungan yang besar. Kadang keuntungan yang besar kalau menurut orang itu tidak cukup, nggak bakalan cukup. Jadi yang dicari adalah keberkahan. Usaha keberkahan, berkeluarga kesolehan. Jadi kalau bapak punya istri, bagaimana bisa mengantarkan istrinya soleh? Seorang ibu, istri bisa bertemu sama suami, bagaimana mengantarkan suaminya ini soleh? Rumah tangga harus senantiasa berorientasi pada kesolehan. Jadi kalau bapak-bapak orientasi rumah tangganya, contoh ngedeketin warisan, namanya ya. Saya nikah dengan istri saya ini karena istri saya orang kaya. Salah berarti. Saya nikah dengan istri saya karena istri saya ini cantik. Jadi rebutan orang. Salah. Jadi orientasinya adalah kesolehan. Termasuk kita bertetangga, berjamaah harus orientasinya kesalehan, saling mengingatkan satu sama lain. Begitu, bukan yang lain. Kalau kita beramal adalah keikhlasan. Kalau kita beragama maka keistiqomahan. Kita menjaga agama ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjaga agama kita sampai kita bertemu dengan ajal kita. Oleh karena itu, berbicara istiqomah dalam kebaikan ini menarik. Kenapa menarik? Karena memang kadang ada satu kasus orang yang semangat ketika masih mudanya, ketika sudah tua mulai nggak semangat. Ada orang yang pagi ketika semangat waktu masih mudanya nggak begitu taat, tapi ketika sudah tua taat, udah pensiun baru taat. Udah nggak bekerja baru taat. Dulu ketika semangatnya cari nafkah atau cari apa namanya? Cari apa? Cari cuan. Nah, gitu. Cari sesuatu yang lebih begitu. Jadi seolah-olah ada pengajian juga jojong aja. Seperti itu. Tapi ketika sudah mulai rentang, baru dekat. Nah, keistiqomahan ini bagaimana ketika kita awal menjaga sahadat kita sampai akhir bertemu dengan ajal kita harus menjaga keistiqomahan.
Oleh karena itu, untuk berbicara keistiqomahan ini, saya ingin mengajak kepada hadirin jamaah untuk mentadaburi Al-Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini untuk mengukur nih, sejauh mana keistiqomahan kita. Jangan-jangan ketika kita pagi di masjid, keluar dari masjid udah beda lagi. Keluar dari masjid datang ke rumah udah beda lagi. Kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menggoda kita itu bukan hanya saja dari setan, dari manusia juga betul. Contoh ghibah, ngomongin orang nih, ya, ngomongin orang nih. Kita tidak ada niatan berangkat ke masjid itu kita ngomongin orang. Mau berangkat ke masjidnya kita mau sholat, sambil nunggu orang azan kita ngomongin tetangga. Ya, di mana RT? Nggak tahu tuh ya. Mana? Tahu nggak? Kita jalan ke masjid sekarang nih. Nggak tahu, mungkin dia sibuk kan. Mau kemana-mana. Dia jadi artinya begitu nggak? Kemana-mana. Ada artinya. Nah, oleh karena itu godaan-godaan itu bisa saja dari kalangan jin dan bisa saja dari kalangan manusia. Betul, memang di bulan Ramadan ini dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan wa tughallu fihi syayatin. Allah mengikat para setan-setan itu, Allah membelenggu para setan-setan itu. Setan dibelenggu, tetapi setan dari kalangan manusia banyak berkeliaran di mana-mana. Makanya kita harus hati-hati. Kadang berangkat ke masjid, niatkan sholat berjamaah, sebelum azan berkumandang, kita kemana-mana. Jaga mulut. Oleh karena itu, kita senantiasa harus menjaga keistiqomahan ini dalam hati. Ketika usia kita muda, tua, sampai bertemu dengan ajal kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sudah amantu billah, sudah bersahadat, ini selesai gitu. Sudah amantu billah, sudah bersahadat semuanya, sudah selesai, pokoknya udah muslim. Sumastaqamu, kemudian kita beristiqomah. Ini kadang yang berat dan menemukan banyak yang jalan. Istiqomah terhadap ajaran agama, istiqomah terhadap nilai-nilai agama, istiqomah terhadap perintah agama, ini terkadang membuat kita banyak mengeluh, berat. Maka tidak cukup mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak cukup mengatakan Tuhan kami adalah Allah terus persoalan agama selesai. Tapi ini nih, summastaqum, menggunakan ataf summa. Summa itu kemudian, sama. Bapak sholat, kemudian zikir. Bapak pulang ke rumah, kemudian mencuci baju. Artinya berlanjut. Maka ketika kita beriman kepada Allah, sumastaqamu, kemudian kita beristiqomah. Jadi kalau bapak tahun berapa syahadat? Ditanyakan kalau ada pertanyaan kapan kita bersyahadat. Wih, sering Pak Ustaz, syahadat kita waktu sholat itu syahadat. Sehingga keislaman kita ini betul-betul terjaga, terperbaharui terus. Ketika kita lemah imannya, terus membaca syahadat. Ketika kita malas dalam ibadah, terus membaca syahadat. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, sumastaqamu, kita beristiqomah. Apa yang kita yakini ketika Rasul sampaikan dalam dakwahnya, ketika Rasul sampaikan melalui sunnahnya,
ketika Rasul sampaikan dalam hadisnya, kita menjalaninya, maka ketika kita melaksanakannya adalah bagian daripada istiqomah. Oh, kalau begitu berarti ya berat. Makanya sumastaqomu ini adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqomu harus beristiqomah. Apa yang akan didapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun menghampiri orang yang beristiqomah. Jadi kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sementara kita kemudian tidak menjalankan perintah agama, tidak menjalankan atau tidak menjauhi larangan beragama, maka kita berarti belum beristiqomah. Kalau sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun menghampiri kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat menyampaikan ayat dan firman-Nya Allah, ala takhafu wa la tahzan. Jangan engkau khawatir, jangan engkau sedih. Ala takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, dan jangan sedih. Nah, kita kalau punya persoalan takut apa sedih? Kalau kita di PHK sedih apa enggak? Kadang kita begitu. Seolah-olah kalau kita dagangannya sepi, gimana rasanya? Kalau yang berdagang, kalau kita menemukan satu persoalan, panik atau tenang? Harus tenang. Kenapa? Karena memang kata Allah dalam Al-Quran, la takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Kadang di hati kita ini, kalau kita punya persoalan berat sama istri kita, sama keluarga kita, sama mertua kita, ini dalam rangka saling menasehati, ya, satu sama lain. Saya, bapak-bapak semuanya hadirin, kita niat dalam rangka ngaji bersama ini menasehati diri kita. Kalaupun kita terkadang sulit menjalankan perintah agama, kalaupun kita berat untuk menjadi pribadi yang istiqomah, maka kita berlatih. Sumastaqom, kita istiqomah. Baru ala takhafu wa la tahzan. Wa absiru bil jannah, dan diberikan kabar gembira allati kuntum tu'adun, orang yang demikian itu allati kuntum tu'adun, itulah yang dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau orang yang sudah beristiqomah itu akan mendapatkan jaminan dari Allah fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau orang itu jauh kehidupannya dari agama, pantas kalau ada kegelisahannya aja. Maka disinilah penting kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, sab'atun min alamati sa'adah, ada 7 ciri kebahagiaan. Salah satunya adalah tafaqquhu fiddin. Kalau kita pengen bahagia, memahami agama. Jadi kalau kita memahami agama, maka kita termasuk orang yang istiqomah. Jadi para bapak-bapak hadirin jamaah kajian subuh yang dirahmati oleh Allah, kita ini berharap mudah-mudahan terus menjaga agama kita dan kita senantiasa istiqomah dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Ini jangan bulan Ramadan, pas Ramadan doang rajin ke masjid. Beres Ramadan kembali ke wujud asalnya. Jangan pas Ramadan doang ikut kajiannya. Beres Ramadan sibuk, udah normal kembali di pekerjaannya. Udah biasa keawalan mani, kebablasan mani. Maghrib kepegelan, isya kelewatan. Isya ketiduran ya. Isya ketiduran. Dohor malas.
asar di perjalanan. Maka nggak boleh begitu. Ketika Ramadan ini menjadi bengkel utama, beres Ramadan, makanya diikuti dengan puasa Syawal kan, 6 hari. Nah itu adalah tes case-nya puasa Syawal. Beres Ramadan ikut puasa Syawal 6 hari. Kata Rasulullah, kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Beres Ramadan puasa Syawal 6 hari. Akan terlatih. Ketika sudah melakukan demikian, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Gak boleh musiman ibadahnya. Ketika Ramadan, semangatnya kencang. Kadang ibadah sunnah juga gak hitung-hitungan. Biasanya sholat 2 rakaat, dia mah 12 rakaat. Ramadan. Biasanya Quran dibaca selembar, 2 lembar, 3 lembar, sejuz, 2 juz. Ramadan 3 kali khatam. Nanti bulan Syawal 3 kali khatam juga. Ustaz, kesibukan Ramadan sama bulan-bulan lainnya itu jauh berbeda. Alasan aja. Jadi istiqomah kita, insya Allah Ramadan ini membengkeli diri kita agar senantiasa menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalau kita mau dikatakan oleh malaikat membawa firman-Nya Allah, la takhafu wa la tahzanu. Gak usah khawatir, gak usah sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Istiqomah. Ada yang berkaitan dengan istiqomah, istirahat ngedapung di imam. Ada aja. Tapi ini mana sebenarnya istiqomah itu apa? Istiqomah itu menurut ulama, makna istiqomah lujumu ta'atillah. Apa maknanya? Orang yang istiqomah itu adalah orang menetapkan ketaatannya kepada Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bahwasanya orang yang taat kepada Allah itu menjaga keistiqomahannya adalah orang-orang yang istiqomah. Ketaatan kepada Allah, kemudian orang yang istiqomah itu senantiasa memohon taufik dan hidayah kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah, itu bukan berarti orang yang jauh dari agama sebelumnya. Orang yang dekat dan sudah beragama sekalipun, kalaupun berubah-ubah sikapnya, kadang taat, kadang enggak, ada di sini orangnya. Kadang taat, kadang enggak, kadang taat, begitu. Seperti itu. Maka kita harus senantiasa menjaga keistiqomahan kita ini untuk terus-menerus luzumut ta'atillah, menetapkan untuk taat kepada Allah dan memohon taufik dan hidayah. Hidayah itu adalah dari Allah. Taufik itu kekuatan kita menjalankan hidayah tersebut. Kadang orang sudah berislam betul, sudah, tapi berat mengamalkan Islam. Banyak. Apa sih agama itu? Islam. Tapi kayaknya sholatnya seminggu sekali cuma doang. Apa sih agama Islam? Rajin di masjid, tapi Quran jarang dibaca. Padahal nggak ada orang yang nggak punya Quran. Di rumah tuh ada nggak yang punya Quran? Saya sumbang ini. Kadang bacanya berat. Kalau ada pembagian Quran mau tuh. Tapi kalau suruh baca, gimana? Waktunya? Waktu dari mana? Jadi kalau kita butuh akan Al-Quran, dibaca Qurannya. Kalau kitanya nggak butuh dengan Al-Quran, ya pantas saja. Karena Quran itu adalah pedoman hidup. Semuanya sudah tertata, teratur dalam rumus canggih yang disebut Al-Quran. Dagang sepi ada di Quran. Rumah tangga epro aja, suami istri berantem aja, ada di Quran. Perniagaan, percintaan, kekeluargaan, bermasyarakat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kata Rasul, apa yang dikatakan Rasul? Taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihi lan tadillu abada.
Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Nabi. Awas jangan salah kaprah. Ingin hidup tenang jauh dari Al-Quran, maka kita istiqomah menjaga agama ini, mengamalkan Al-Quran perlahan-lahan, walaupun butuh proses. Saya ngembat hari pertama sampai hari ke-10 Ramadan, hatam tuh 30 juz Quran. 10 hari kedua, 10 hari ketiga lupa, ngapain, mikirin THR. Itu dari persenan. Makanya kita harus senantiasa bagaimana mendawamkan. Karena kata Rasul, ahabbul amal, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang adwamuha wa inqal. Amal yang dilaksanakan terus menerus wa inqal, walaupun sedikit. Kalau bapak-bapak sholat duha sehari 2 rakaat di pagi hari terus menerus dilakukan, maka itu adalah bagian daripada luzumut taatillah, menetapkan ketaatan kita kepada Allah. Baca sholat duha. Selesai. Kalau bapak-bapak setiap habis maghrib baca yasin, didawamkan itu semuanya, maka akan menjadi wiridan. Kalau wiridan itu istilah orang tua dulu ya, wiridan, sikiran. Karena ada pepatah, barang siapa yang tidak wirid fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak mewirid, berzikir, fahuwa kirdun, maka seperti kirdun. Apa kirdun? Monyet. Nah, makanya harus ada mendawamkan. Ini mulai bertahap. Saya tanya bapak-bapak, kalau kebiasaannya apa setelah sholat subuh? Apakah tidur lagi? Ataukah jalan-jalan? Hobi. Apakah nonton TV? Pulang dari masjid ngapain? Tidur. Lebih mendominasi ke jawabannya itu. Ada yang nonton TV, ada yang buka Quran, ada yang jalan-jalan dulu, ada yang pegang HP. Pegang satu suara. Makanya sama-sama kita belajar istiqomah. Untuk apa? Membiasakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebelum berangkat kerja, sholat duha. Maka setiap hari ini sholat duha terus. Ustaz, saya rajin sholat duha tapi rezekinya nggak nambah-nambah. Mobil belum kebeli aja. Emang rezeki itu materi? Kesehatan kita ini rezeki. Kita punya teman adalah rezeki. Kita bisa ikut kajian adalah rezeki. Jadi ini adalah tuh kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak orang yang pengen ikut hadir dalam pengajian, tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Wih, saya ketiduran. Ada. Wih, saya kesiangan. Jadi kita harus mendawamkan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang senantiasa dilaksanakan terus menerus. Baca Quran setiap waktu, 1 lembar, 1 ayat, 1 makro, baca terus. Jangan kebut-kebutan. Geber. Hatam saya mah 30 juz paling 5 hari. Lupa sama anak istri. Jadi orang tuh bukan banyaknya, tapi keistiqomahannya. Yakin ada keberkahan dalam istiqomah. Termasuk pengajian. Bukan beratnya materi, tetapi kehadiran kita mendawamkan kecintaan kita terhadap orang-orang yang senantiasa rajin dalam pengajian. Itu adalah keberkahan. Jadi kita ini semuanya berharap ketaatan kita kepada Allah ini terus menerus adua, terbiasakan. Itulah yang menjadi istiqomah. Habis sahur, ngapain habis sahur? Ngopi. Ya memang ada imsak yang ngopi dimatiin, mati ngapain? Yang rokok dimatiin gitu. Jadi bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini istiqomah membiasakan yang baik untuk bekal kita setelah lewat Ramadan.
Kenapa? Karena memang istiqomah itu berat bagi orang yang tidak terbiasa. Ternyata manfaat istiqomah ini salah satunya adalah menghilangkan penyakit ria. Orang ria, pengen dialem, pengen dilihat, itu bisa hilang dengan istiqomah. Contoh, kita berangkat ke masjid. Wih, awalnya berangkat ke masjid karena tetangganya rajin ke masjid, terbawa kita. Kenapa? Karena tetangga. Awal-awal tidak apa-apa. Pas hari berikutnya kita lihat, wih, tetangga kita belum keluar, tiduran dia, nggak ada teman, nanti aja lah ke masjid. Begitu. Biasanya kan CS tuh boncengan tuh, kan jauh ya, kita empat umpamanya gitu ya. Ini umpama datang. Wih, dia yang datang, saya udah malas ke masjid, hujan lagi. Kenapa? Ternyata istiqomah itu bisa menghilangkan sifat ria. Kalau orang itu punya penyakit ria, maka terapinya adalah istiqomah. Termasuk dengki. Tapi kalau terus-menerus ketemu, itu dengkinya, itu rianya hilang dengan sendirinya. Pertemuan pertama karena Pak RT-nya hadir. Pertemuan kedua karena ustadznya kenal. Pertemuan ketiga nggak enak karena sudah dihubungi oleh DKM. Pertemuan keempat nggak enak, disinggung-singgung saja di acara-acara itu, nggak enak. Pertemuan kelima keenam terus, nggak ada ustadznya tetap jamaah, nggak ada DKM-nya tetap, nggak ada RT-nya nggak ada tetap. Itulah ternyata istiqomah itu mengabaikan penyakit-penyakit ria, penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat tercela. Lalu bagaimana sekarang untuk menumbuhkan sifat istiqomah itu? Ini kan yang menjadi rumusan masalah. Pertama, kita sudah mengenal pentingnya istiqomah dalam beribadah. Yang kedua, apa saja manfaat dari istiqomah tersebut. Baru yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan sifat-sifat istiqomah. Karena istiqomah ini adalah perkara hati. Orang yang sakit hatinya itu biasanya jauh dari sifat istiqomah. Maka disebutkan obat hati ada 5 perkara. Itu adalah bagian daripada menumbuhkan sifat-sifat istiqomah. Yang pertama, apa? Ini obatnya aja nggak hafal, bagaimana mengobatinya? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nggak apa-apa, nggak sistematis dengan tersusun juga. Yang penting bunyi aja. Kalau nggak bunyi berarti ngantuk. 1. Baca Quran dan maknanya. Quran dibaca bukan ngegeber lafaznya saja. Apa kandungan daripada ayat Al-Quran itu? Ada orang baca Quran, lancar, artinya nggak tahu. Karena membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ada 4 tahapan. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mengerti bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memahami bacaan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan bacaan Al-Quran. Begitu. Baca Quran dan maknanya. Walaupun yang dibaca cuma qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini membaca Quran qul huwa banyak, qul huwallahu ahad. Artinya enggak tahu. Maknanya enggak tahu, enggak paham dan mengamalkan. Qul, katakan huwallahu ahad, Allah itu yang satu. Allah itu Maha Satu. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad. Ternyata Allah itu tempat bergantung kita. Jadi kalau kita dagangnya enggak laris, jangan pergi ke dukun. Kalau kita nyari usaha, jangan minta ke yang lain, apalagi yang diharamkan oleh agama. Tapi bagaimana kita meminta kepada Allah? Kita punya anak nakal. Tidak, kalau begitu sempurna aja.
sama Bang Toib, kita minta kepada Allah. Jadi tahapannya membaca Al-Quran, mengerti maknanya, memahami dan mengamalkan. Ini baru menumbuhkan sifat istiqomah. Nah, salah satu contoh ketika kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan nilai istiqomah, lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah terhadap ketaatan kepada Allah, maka dia tidak akan menemukan khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ketemu di sini. Jadi kita ini senantiasa, kalau kita terjaga keistiqomahannya, maka kita termasuk orang yang memahami Al-Qur'an. Oke, saya tanya, nih di hari ke-11 Ramadan, betul? Betul? Jangan-jangan udah ada yang ke-15? Ke-11 Ramadan, berapa juz Al-Quran yang kita baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dapat tungguin apa ya? Ini tahajud minimal ini. Jawabannya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini untuk menumbuhkan sifat istiqomah dengan membaca Al-Quran dengan maknanya. Kalau baca Quran itu dibaca juga maknanya. Kalau nggak tahu maknanya, baca Quran terjemah. Baru tahu maknanya minimal kita paham. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan sifat riya? Sifat riya, menumbuhkan sifat istiqomah. Yang kedua, sama dengan mengobati hati. Berkumpul dengan orang soleh. Ini kayak begini. Terbawa. Kita ini terbawa, awalnya terbawa. Selanjutnya terserah Anda. Butuh apa enggak? Awalnya terbawa. DKM memberikan satu stimulus kajian subuh berjamaah. Harapannya terbawa dalam kehidupan sosial kita. Apa yang kita kaji mutijah, produktif, diamalkan, istiqomah. Maka kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan hidup kajian ini soleh semua. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan keluarganya juga soleh dan solehah. Amin. Terjaga keturunan dan nasabnya. Amin. Di tengah-tengah banyak godaan, karena memang ini menjadi satu ikhtiar kita. Kita berdoa kepada Allah. Udah hafalkan doanya? Pernah pertemuan berikutnya agar kita diberikan keselamatan hidupnya, hartanya, keluarganya, keturunan, agamanya. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, Allahumma ini as'aluka afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma ini as'aluka afafa wal afiyata fid din wa dunya wa ahli wa mali. Ambil apa? Insyaallah. Baca doanya. Itu adalah hadis Rasul bagaimana kita mengharapkan bimbingan keselamatan untuk dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sifat keistiqomahan dalam diri kita itu, yang ketiga, sholat malam dirikan. Ya Allah, Pak, kita berpikir baik. Latar belakang kita ini berbeda-beda. Allah pertemukan kita atas izin Allah. Persoalan kapan kita pulang ke akhirat, persoalan beda. Apakah Bapak dulu atau saya dulu? Usia tidak menentukan. Saya masih muda, bisa saja saya lebih awal. Bapak sudah tua, mungkin Bapak dulu mah. Terus saya belakangan.
Atau saya belakangan bapak-bapak duluan. Begitu ya. Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah takdirkan kita untuk bertemu di sini. Maka kadang saya mesti ingat tuh, Pak Asep, ingat kita. Kalau habis sholat tahajud, sholat malam, saya kebayang nggak baca bapak-bapak? Kebayang. Ya Allah. Yang gak ada rencana dulu saya waktu kecil gak ada cita-cita ketemu dengan bapak ini. Tetapi Allah berikan kasih sayang dan kita bertemu di sini. Persoalan saya sebagai apa, peranannya bapak-bapak sebagai apa, itu persoalan lain. Tetapi bagaimana kita bisa bertemu dan menjaga hidayah ini agar tetap terbawa. Makanya ketika saya sholat itu, ya Allah mudah-mudahan sehat. Ya Allah mudah-mudahan tetap dipertemukan dalam kebaikan. Karena banyak orang yang senantiasa taat, tapi ketika wafat lagi sakit, dia bukannya istighfar, bukan baca nyebut zikir kepada Allah, dia ingatnya sertifikat umum bedanya. Ada Pak, saya banyak menemukan. Gimana? Bukannya ketika sakit sholat, zikir, nyebut kepada Allah, tapi kita sakit, waduh, teriakannya begini. Makanya kita harus senantiasa betul-betul memohon kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita zikir malam saling mendoakan, amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Jadi ketika uzur gak bisa datang sekalipun, kita berat. Kenapa? Karena kita mahabbah, cinta. Setelah 4 pilar ukhuwah kita jalankan. Pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, yang ketiga adalah ta'awun, yang keempat adalah takaful, tertanam dalam benak kita masing-masing. Inilah yang kemudian terbawa, saling mensolehkan, saling mendoakan. Zikir malam perpanjangan melalui zikir itu. Hidup ini sementara. Apa yang kita akan bawa? Harta kita tinggal, istri kita tinggal, rumah banyak kita tinggal. Mudah-mudahan istiqomahan ini bisa menjadi satu amal akhirat kita untuk bekal menuju akhirat. Inilah cara mengejar rahmatnya Allah, itu istiqomah. Kalau kita nyedawang setiap subuh berjamaah, kalau kita nyedawang setiap subuh ikut kajian, kalau kita nyedawang membaca Al-Quran setiap hari, Masya Allah sudah memberikan kasih sayang. Wong kita aja ngelihat. Sama contoh, kita punya khodimah yang kerja di rumah, rajin dia. Waktu hujan datang, nggak hujan datang, kerjanya bagus, orangnya jujur, itu kita kasih bonus lebih kadang Pak. Apalagi Allah yang maha memberi segala-galanya. Kalau kita terus mendapatkan amalan-amalan agama, luzum ta'atillah, menetapkan ketaatan kita kepada Allah, nggak mungkin Allah melantarkan kita. Pantas kalau kita istiqamah kepada Allah, kata Allah memberikan jaminan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan memberikan jaminan agar kita tidak memiliki hati yang sedih, hati yang takut. Yang sekarang yang berapa nih? Yang keempat. Apa yang keempat? Berpuasa. Kita semuanya berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita untuk istiqomah. Betul? Ya biasa. Memang syarat tarbiyah itu. Waktu imsak kita berhenti nggak makan. Kita kan taat kan. Waktu buka kita ikut buka. Terus selama 30 hari atau sebulan lamanya. Karena sebulan kan nggak mesti 30 kan. Ada yang 29 gitu. Terus menerus. Itulah yang kemudian terlatih ketaatan kita kepada Allah. Setiap waktu azan berkumandang sholat, ketemu lagi azan sholat lagi, ketemu lagi azan sholat lagi. Ketaatan terus menerus. Bagaimana tidak istiqomah? Maka kita ini berpuasa ini melatih. Ini bapak-bapak, para jamaah, kita ini semuanya sedang latihan untuk mendapatkan pribadi yang istiqomah. Yang kelima, terakhir. Apa yang terakhir?
Yang kelima apa itu? Zikir malam perpanjanglah. Sudah tadi. Sholat malam dirikan. Zikir malam perpanjang. Maksudnya zikir ini bukan hanya saja malam, Pak. Habis sholat itu bacalah zikir, istighfar, astagfirullahaladzim. Nanti 3 kali, yang keempat itu li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat walil ashabil huquqi wajibati alayya. Kita berharap apabila ada hak orang lain termakan oleh kita, Allah ampuni. Apabila ada hak orang lain termakan oleh diri kita, Allah ampuni. Apabila hak orang lain terambil oleh kita dalam kehidupan bermasyarakat, terampuni. Begitu. Baca zikir istighfar 3 kali untuk menghilangkan rasa munafik, rasa sifat nifak. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi daim la yamutu bi yadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca dalam baru baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah kami ini dari api neraka. Jauhkan kami dari api neraka. Api neraka hakikat itu ada di akhirat. Tapi api neraka di dunia itulah hidup yang sengsara. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Dibaca itu. Zikir yang lama. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan udah datang. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Demikian barangkali terkait dengan istiqomah. Mudah-mudahan Allah menambah keilmuan kita dan Allah memberikan wawasan kepada kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu bukan banyaknya pengetahuan yang kita miliki. Orang yang beristiqomah itu adalah kecintaan terus-menerus terhadap kebaikan. Ketika kebaikan dilaksanakan terus-menerus, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan ada keberkahan. Silakan, ada lagi. Begini, dalam kaidah fikih itu kan dikatakan al aslu fil ibadah fit taklim. Asalnya ibadah itu haram kecuali kalau ada dalilnya. Nah, sekarang gini Ustaz, tadi kan Ustaz bicara masalah istiqomah ya. Memang ada orang yang meminta kepada Rasulullah dalam hadis itu, Rasulullah saya minta istiqomah. Terus kata Rasulullah, apakah kamu sanggup mau menjalankannya? Jadi betapa beratnya ya istiqomah. Soalnya gini Pak Ustaz, orang gampang mudah mengucapkan istiqomah, tapi amalannya susah. Karena apa kendalanya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Terus ada lagi wala talbisul haqqo bil batil, orang yang suka mencampur adukan antara hak dan batil. Kalau wa'tasimu itu orang yang berpegang teguh terhadap dua itu, kitabullah dan sunnatullah kan. Nah itu. Jadi orang mau gimana mau bisa beristiqomah kalau mereka sehari-harinya amaliyahnya nggak bisa itu, nggak bisa wa'tasimu, selalu wala talbisul haqqo bil batil. Memang ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang ahli kitab dan Nasara dan Yahudi gitu. Itu sebenarnya. Tapi kan zaman kita kan udah umat Muhammad di sekarang ini. Tapi bagaimana kita sehari-hari mau istiqomah tapi amalan kitanya masih begitu, mencampur adukan antara yang hak dan batil. Terus nggak bisa berpegang teguh kepada kitab Allah. Padahal dia bisa membaca gitu. Dan yang keduanya dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna nasa bil birri wa tansawna bil munkar. Kenapa kamu bisa menyampaikan hak amal ma'ruf dan nahi munkar tapi diri sendiri tidak bisa? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang ceramah, orang-orang yang tukang khotbah. Nah itu dia bisa menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar tapi diri sendiri melupakan. Nah itu. Dan
kan? Kabura maqtan. Nah, kabura maqtan itu, nah itu. Jadi orang ini bisa diceburkan ke neraka dan khususnya bisa terburai. Ya itu dalam warna itu kan Ustaz kayak dapat hadisnya ya. Udah. Oh iya, alhamdulillah. Mantap Ustaz. Iya Pak Ustaz. Iya, makanya ini adalah kajian ini tafaqquh fiddin. Memahami agama. Kenapa memahami agama? Karena agama itu tidak difahami sepotong-sepotong. Kenapa ada hadis? Hadis kenapa kedudukannya itu nomor 2 menjadi sumber hukum Islam? Lianna hadis yufassiru ilal Quran. Karena hadis menafsiri Al-Quran. Barusan ada ijma, ada qiyas dan lain sebagainya. 4 poin seperti itu. Ini adalah ikhtiar kita. Pentingnya pengajian itu di situ. Kita diingatkan. Bukan berarti kita bicara kemudian kita tidak menjalankan. Makanya ada majlis muntijah, majlis yang produktif. Ada bangunan sosial yang kita bangun. Beres dari pengajian ini, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sosial. Kenapa Al-Asr itu menjadi intisari daripada ajaran Islam? Wal asri innal insana lafi khusr. Karena ilalladzina amanu, iman itu tidak cukup untuk dirinya sendiri, tidak cukup di dalam hati, tetapi harus terintegrasi dalam kehidupan sosial. Nah, persoalannya sekarang kan banyak Pak Ustaz, kasuistik, temuan-temuan. Ada dia pinter berkhutbah, pinter membaca. Islam itu bukan agama pengetahuan. Islam itu adalah learning to do. Bagaimana kita bisa melakukan, menjadi agama yang penuh dengan amalan. Jadi kita ini bertahap. Ancamannya besar. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Bukan lagi hadis Quran. Kabura maqtan indallah, Allah akan murka an taqulu ma la taf'alu, bagi orang yang bisa membaca, bagi orang yang mengucapkan tetapi tidak melaksanakan. Omdo calo ya, calo. Mana begitu ya. Dia orang mana? Kasih nama profesi calo tuh ya. Jadi itu adalah istilah bagi kita nih. Kalau bapak-bapak mendengarkan saya bicara, kemudian bapak mengamalkan, alhamdulillah, berarti majlis ini menjadi pintu hidayah terbuka. Kita semuanya mendapatkan kekuatan, keberkahannya. Orang yang menyelenggarakan ini akan mendapatkan pahala dengan tidak mengurangi orang yang mengerjakan. Begitu. Sekarang banyak kasus-kasusnya, kelakuannya begitu, keluarganya nggak terurus dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk memahami agama. Amalan kita kadang masing-masing ini berbeda. Tapi kalau kitanya masih talbisul haqq bil batil, mencampur adukan, berat. STMJ, sholat terus masa jalan, ngaji rajin ngomongin orang jalan terus, ngaji rajin nyopet jalan terus. Ya bukan begitu. Tetapi itu bukan menjadi perbandingan. Tetapi kita ini semuanya berikhtiar untuk menjadi orang baik. Sudah berikhtiar tapi tetap kelakuannya begitu-begitu aja, berarti itu perlu ditingkatkan ikhtiarnya. Begitu ya. Jadi insya Allah ini ada satu forum yang cukup bagus. Bagaimana kita bisa saling mengisi, bagaimana bisa saling mencerahkan satu sama lain dan mengingatkan. Dalam surat Al-Asr itu tidak cukup aman, tapi wa'amilus shalihat. Dalam kitab Tijanul Daruri itu disebutkan tidak hanya mengatakan amantu billah dengan lisan, wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang ketiga amal bil arkan. Makanya tidak sempurna keimanan seseorang yang apabila dia keimanannya itu tidak teramalkan. Bahkan ada satu hadis tentang keimanan itu yang mencerminkan persaudaraan. Apa bunyinya? Mencintai temanmu itu seperti mencintai dirimu. Jangan pakaian bekas dikasihin ke orang. Justru berikan yang terbaik.
Kenapa? Karena sama saja kita dengan memberikan diri kita. Begitu. Itu yang bekas itu kasih itu. Yang bekas kitanya udah nggak demen baru dikasihin. Ada yang begitu? Ada. Udah gak demen nih saya ini HP ini buat kamu. Jangan. Kalau mau ngasih kamu mau HP yuk antar. Deposit. Lalu pertanyaannya, keimanan kita sudah kuat belum begitu? Belum kan? Jujur aja belum kan? Belum. Mak, saya pengen motor. Oh, ambil aja motor saya itu yang lagi saya demen-demenin itu. Nah, oleh karena itu inilah tingkat kualitas keimanan kita. Bertahap, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Ikhtiar kita untuk istiqomah ini adalah ikhtiar kita untuk senantiasa berusaha. Kadar keistiqomahan kita sejauh mana? Ya kan relatif. Ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi minimal ketika kita memahami tentang istiqomah ini, kita akan berusaha lebih baik. Tantangannya zaman sekarang banyak. Mau istiqomah begini, istri udah ngomel aja pengen diantar. Gimana? Nanti mau tukang sayur pulang duluan. Udah kajian sendiri dan siang-siang. Habis sholat sini dia ngapain? Mau beli jamur tiram di pasar. Biasanya kalau jamur itu udah kehabisan. Ya itu tantangan juga. Begitu sederhananya. Oleh karena itu kita ini berusaha untuk istiqomah. Kalaupun kadar keistiqomahan kita ini masih boleh dikatakan di bawah rata-rata. Untuk saya mungkin para jamaah lebih di atas rata-rata. Tapi memang ini berada. Insya Allah mudah-mudahan mukjizat yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran harus senantiasa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita berusaha untuk orang yang istiqomah. Karena janji Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya minim ilmu, saya bertanya dulu nih. Terkait sholat sunnah nih. Kan sholat sunnah kubliyah zuhur itu perintah Nabi-nya 4 rakaat. Jika kita mengerjakan dengan sengaja 2 rakaat, itu mengurangi jumlah rakaat dalam sholat, sah atau tidak? Jika kita dengan sengaja. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tentang sholat witir nih Ustaz nih. Saya kan awam nih, nggak tahu ilmunya ya. Jadi saya bertanya, kan sholat witir itu ada 2 versi kadang itu. Ada yang 3 rakaat 1 salam, ada yang 3 rakaat 2 1. Itu riwayatnya maksudnya yang benar-benar yang mana Pak? Dua-duanya sama gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang mendasar ya terkait dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Sunnah itu tugasnya menambah kesempurnaan sholat fardu. Tapi apakah kalau menjalankannya 2 rakaat nanti akan mengurangi keutamaan sholat fardu? Enggak begitu. Sama seperti ini logika sederhananya. Kita ini bekerja, gajinya umpamanya 8 juta. Contoh, gajinya 8 juta. Kalau kerjanya lembur begitu ya, dapat bonus, apakah mengurangi gaji pokoknya? Enggak kan? Enggak kan? Nah seperti itu. Tapi kalau menambahkan itu berarti dia tambah plus, berarti lebih begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pokok harga fardu. Sholat sunnahnya bisa walaupun 2 rakaat. Sah. Walaupun kan tulisannya 4 gitu. Sah. Sah. Jadi tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Begitu. Gitu ya. Lebur orang jam atau jam berbeda sekian. Iya bagus. Gitu. Terus yang kedua, ini terkait dengan witir, ya, terkait dengan witir. Memang witir itu ganjil, banyak nih. Maka membahas ini tentunya kita jangan satu pandangan, ya begitu ya. Tentunya banyak dan tidak menyalahkan mereka yang 3 rakaat sekaligus, yang 2 rakaat plus 1, ada yang 3 rakaat sekaligus, kan ada begitu ya. Yang mungkin pandangannya beda-beda, tapi menurut keyakinan kita, pengetahuan kita 2-1 begitu ya. Yang melaksanakan 2 sah, 1 sah, 3 rakaat biasa. Yang nggak boleh itu nggak melaksanakan witir, baru dia nggak jalan, maksudnya nggak melaksanakan, nggak dapat tambahan pahala seperti itu. Kan ada yang 3 rakaat sekaligus,
21 salam. Ada yang 21 dulu baru 1. Gitu. Jadi insya Allah dua-duanya betul. Itu ya. Yang nggak betul itu. Alhamdulillah, terima kasih para bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan pada pagi hari ini, dan insya Allah kita semuanya termasuk orang yang betul-betul menjadikan diri untuk senantiasa istiqomah. Gitu. Jadi berat memang istiqomah itu, memang iya betul. Seberat bagaimana agama ini seperti bara, dipegang panas, yang gak dipegang bagaimana? Itulah fitrah beragama. Jadi kita ini harus senantiasa betul-betul memahami dengan baik. Kondisi media sosial sekarang jangan sampai membuat kita terpedaya. Kalau ada informasi yang kurang jelas, ada Islam mengajarkan tabayun. Bagaimana sumber tabayun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu kehidupan yang membuat kita Allah bisa. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berkati. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan umur panjang kepada kita, dan insya Allah Allah berkahi keluarga, saudara dan tetangga. Al-hadiyya wa ala kulli niyatin shalihah li ajli salama wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Iftah lana baba ridha wa taysir. Warfa'na baba syarri wa tashir. Wa takun li waliyyan wa nasir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Atif qulubana ya Allah biqawlan samaha. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir bi taysirika ya Allah. Wa khtim lana bil khair. Wa khtim lana bil khair. Wa khtim lana bil khair. Allahumma inna as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa firhum wa la ta'atika wa rasulna birrahum. Allahumma rasulna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran dhahiran wa batinan qawlan wa fi'lan ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa adkhilna jannatal anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kali ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana